Selamat sore, mari kita gaskan, Kak. Bukankah aku masih sendirian? Qin Yu mendengus kebingungan. Apa Supermaster yang mengatakan ini? Bukankah itu Tianzun yang legendaris? Ini hanya dugaan oleh Qin Yu. Bagaimanapun, untuk Qin Yu yang sekarang, Tianzun masih sangat jauh. Mengatur susunan pertempuran yang luas ini dan memahami jalan alam di bawah ranah Qiankun itu telah membuat alam jiwaku jauh lebih baik. Qin Yu jelas merasakan transformasi jiwa. Jiwa asli Jin Dan, sekarang pecah dan berubah menjadi cairan emas, dan kemudian terkondensasi menjadi bentuk bayi. Jiwa sayang. Saya pikir itu hanya awalnya mencapai ranah dewa yang lebih rendah. Saya tidak berharap saat ini untuk membiarkan saya mencapai puncak dewa yang lebih rendah. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Penerapan hukum ruang angkasa dari dunia Qiankun ke ruang metode Arai telah membuat Qin Yu kemajuan besar. Air mata meteor. Qin Yu merasakan perubahan air mata meteor, segera menutup matanya, dengan hati-hati mengamati air mata meteor. Setetes air mata meteor, air mata memancarkan cahaya hijau tanpa akhir, menutupi seluruh pikiran lagi. Sama seperti matahari terbit di matahari terbit, air mata meteor begitu memikat dalam pikiran Qin Yu, dan kemudian air mata meteor mulai berkumpul dengan jiwa Qin Ying, dan akhirnya menyatu dengan jiwa Yuan Ying. Anak-anak, ketika kamu benar-benar menyaring air mata kehidupan yang aku tinggalkan, kamu juga harus mencapai ranah para dewa. Suara Zuo Qiumei. Qin Yu tiba-tiba terbangun, untuk benar-benar memperbaiki air mata meteor, memang perlu untuk mencapai ranah bawah para dewa. Terakhir kali kamu memurnikan air mata kehidupan, aku tidak memberitahumu identitasku, aku khawatir kamu tidak cukup kuat. Aku bisa memberitahumu sekarang, aku Zuo Qiumei, dewa kehidupan di ranah Tuhan. Ketika aku pada saat kematian, semua energi dan pemahaman saya sepenuhnya terkondensasi menjadi dua air mata, satu air mata ada pada Anda, dan setetes lainnya ada pada anak itu. Saya tumbuh ketika saya masih muda, jika dia Anda bisa bertemu dengannya dan berharap Anda bisa memperlakukannya lebih baik. Ingat, jangan pikirkan balas dendam untukku, aku hanya berharap kalian berdua kamu bisa bersenang-senang. Suara tenang dan lembut Zuo Qiumei berangsur-angsur menghilang. Hati Qin Yu penuh kekecewaan. Benar-benar memperbaiki air mata meteor, Qin Yu sudah tahu semua efek air mata meteor. Air mata meteor juga merupakan air mata kehidupan, yang mengandung setengah dari energi yang ditinggalkan oleh Raja Kehidupan, dan juga aturan ruang angkasa yang ditinggalkan oleh Raja Kehidupan. Namun, aturan ruang dalam air mata Qin Yu, yang didapat Qin Yu, tidak lengkap, hanya sebagian saja. Ada juga setetes air mata kehidupan yang saya dapat di Lier. Selama roh yang sebenarnya tidak tersebar, tidak peduli berapa banyak cedera, Anda dapat menyelamatkan hidup secara instan, dan mengandung beberapa aturan ruang dari Raja Kehidupan, yang dapat membuat jiwa dan ruang lebih kompatibel. Qin Yu tahu itu. Aku sekarang mencapai wilayah dewa yang lebih rendah, dan ketika kekuatan Tuhan sepenuhnya berubah menjadi kekuatan para dewa, diperkirakan lapisan ketiga dunia Jiangyan akan dibuka. Qin Yu sudah merasakan bahwa kekuatan para dewa dalam tubuh terus mengalir ke pikiran dan berubah. Kekuatan dewa emas gelap menjadi kekuatan dewa hijau virus. Untuk benar-benar berubah, dan mengembun menjadi dan emas berdarah, diperkirakan akan memakan waktu beberapa hari. Qin Yu hanya bisa menahan diri, telah menunggu bertahun-tahun, dan tidak terburu-buru sekarang. Saat ini, ranah jiwa adalah puncak dewa-dewa yang lebih rendah. Dengan bantuan air mata meteor, ranah jiwa setara dengan dewa pusat umum. Semakin kuat kekuatan Qin Yu, semakin lemah efek tambahan dari meteor terus. Ketika Qin Yu mencapai dewa atas, air mata meteor akan dibantu, dan ranah jiwa Qin Yu tidak akan membaik. 82 dewa juga harus panik, sekarang saatnya untuk menyiksa mereka. Perhatian Qin Yu tiba-tiba bergeser ke 82 dewa. Di antara arai besar Qiankun. 82 dewa duduk di tanah dengan ketidakberdayaan. Ini adalah hamparan luas tanah, dan mereka tidak bisa keluar. Apa yang bisa mereka lakukan? Tiba-tiba, ada ribuan kilat jatuh dari udara, dan area yang dihancurkan hanya menutupi 82 dewa, lampu ini semuanya dewa hitam, dan Qin Yu masih baik dan lembut, karena di ruang hukum ini. Dia dapat menggunakan level lebih tinggi dari Eagle Thunder. Hanya saja Qin Yu harus melakukannya, bukan untuk membunuh orang-orang ini, tetapi untuk menyiksa mereka dan akhirnya menangkap mereka. Guntur dan kilat, badai dan hujan, dan tiba-tiba ada banyak tanaman hijau yang tumbuh di tanah. Tanaman hijau terikat dengan dewa-dewa ini, daerah tempat para dewa berada penuh sesak dan serangan terus-menerus. Dalam angin merah gelap, setiap angin seperti pisau, dan dewa-dewa yang lebih rendah dipotong dari daging, dan darah mengambang. Hanya 7 dewa utama dan dewa tertinggi yang bisa melawan ruang.
Untuk membunuh, gunakan cara ini. Qiu Zongfu meraung tertiup angin. Para dewa rendahan yang diserang mengerikan oleh berbagai serangan, berteriak kesakitan, mereka mati-matian melarikan diri ke daerah aman di kejauhan, tapi kemanapun mereka pergi, serangan itu akan mengikuti. Pengosongan dan Qianlong II mencoba menahan di bidang luar angkasa. Dewasa, kita tidak bisa melarikan diri, apa yang harus kita lakukan? Kata berteriak keras-keras. Qiu Zongfu berteriak dan berteriak diam, dia bisa menjebak kita di sini, tapi itu mungkin tidak membunuhku. Selama dia tidak bisa membunuhku, aku akan mengkonsumsinya bersamanya. 100 juta tahun, miliaran tahun. Aku menghabiskannya bersamanya. Qiu Zongfu adalah orang yang menyendiri yang tidak akan pernah mengakui kekalahan. Pada saat ini, pembicaraan 9 pasang kepalan mengepal, memelototi bagian langit dan bumi ini, awalnya ingin membunuh Qin Yu, tidak berharap akhirnya menanam Qin Yu. Qin Yu, selain senapan panjang itu, selain dunia sihir, masih ada kekuatan magis dari ruang angkasa ini. Berbicara tentang 9 mulut juga pahit. Dewa guntur hijau jatuh dari udara. Jiwa-jiwa banyak dewa panik. Panggil. Aku melihat banyak api jaring putih, mengalir turun dari udara seperti banjir. Api jaring putih melihat pemandangan ini, para dewa yang lebih rendah itu, satu demi satu pucat, para dewa yang lebih rendah tidak memiliki ruang, menghadap api putih, tidak bisa berhenti. Guntur dan api, bahkan di tengah para dewa, bidang ruang angkasa tidak dapat mendukung untuk waktu yang lama. Dewa-dewa yang lebih rendah melarikan diri dengan cepat, dan untuk beberapa alasan, api putih dan petir yang menghancurkan jiwa itu tampaknya telah dengan sengaja menyatukan semua dewa yang lebih rendah. 74 dewa rendahan dikumpulkan bersama oleh api putih dan guntur yang memecah jiwa. Dewa-dewa yang lebih rendah ini semuanya voli. Di langit, bawah tanah, depan dan belakang, tidak ada ujung api putih, mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Red juga mati, dan masuk juga mati. Dewa yang lebih rendah Liang Jiang meratapi. Li Jiang terbunuh kali ini. Jika dia ingin mendapatkan harta karun karena keberuntungan, dia bisa bertemu dengan Qiu Zong. Di hadapan nama Tuan Qiu Zong, dia berani pergi sendiri. Saya bahkan tidak berani berbicara tentang 9 orang, dan saya tidak berani mengatakan bahwa saya menyerah, apalagi orang-orang ini. Kami juga mati, dan dengan Tuan Qiu Zong terbunuh, saya tidak bisa mendapatkan harta, setidaknya menyelamatkan hidup saya. Saya tidak mengharapkan ini Tuan Qiu Zong, bahkan musuh Qin Yu. Li Jiang merasakan ketidakberdayaan. Api putih langit telah menutupi, ia tidak memiliki tempat untuk melarikan diri, dan semua dewa yang lebih rendah bersamanya tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Mati. Li Jiang menyerah pada suatu waktu. Namun, ketika api putih dekat dengan sungai Li Jiang, api itu berputar tanpa alasan, dan tidak menyentuhnya sama sekali. Ya, ada apa? Li Jiang bertanya-tanya dan membelalakan matanya, lalu memandang berkeliling dari semua sisi. Api putih itu, dan memecah belah jiwa, jangan menyerang kita. Bukan hanya dia, tetapi 73 dewa rendah lainnya tidak diserang. 74 dewa yang lebih rendah ini saling memandang dan memiliki keraguan di mata mereka. Tapi untuk sesaat, semua mata menunjukkan kegembiraan, setelah perampokan. Haha, kakak, kita masih hidup, dan kita masih hidup. Dewa yang lebih rendah, yang sudah menyerah, mengalami proses dari kematian ke kehidupan, dan tidak bisa membantu tetapi hancur. Tiba-tiba, 74 dewa yang lebih rendah benar-benar tenang, karena mereka memiliki seorang pemuda kulit hitam di depan mereka. Aku Qin Yu, kamu memiliki dua pilihan sekarang, satu adalah kematian, satu adalah memasuki menara kunci. Pemuda kulit hitam membentangkan dengan satu tangan, dan sebuah menara batu terbang keluar, dan tiba-tiba tumbuh setinggi 10 meter. Semua dewa yang lebih rendah terkejut. Mati, atau masuk menara Allah. Semua orang tidak bisa tidak ragu-ragu, ketika ragu-ragu, jiwa menara kunci diserang. Qin Yu sekarang adalah puncak para dewa rendah. Sangat mudah untuk mengumpulkan dewa-dewa rendah ini. Secara khusus, para dewa yang lebih rendah ini tidak akan ditentukan. Saya melihat satu demi satu orang, jadi saya dihirup oleh menara kunci. 74 dewa yang lebih rendah semuanya termasuk. Hampir, sekarang 8 ini yang tersisa. Qin Yu memandang 7 dewa utama, dan dewa tertinggi. Orang-orang ini menggunakan medan ruang untuk melawan api putih, jiwa yang bergemuruh, dan serangan badai. Medan luar angkasa didukung oleh kekuatan jiwa. Semakin lama dukungan, semakin besar kekuatan untuk mengkonsumsi jiwa, terutama ketika didukung, dan kekuatan untuk mengkonsumsi jiwa bahkan lebih menakjubkan. Lei Yuyao, Lei Yuqi, Liu Bing, Hollow, dan Qianlong semuanya merasa bahwa jiwa bayi itu kelelahan.
Bagaimana serangan ini berkumpul pada kita? Liu Yao sedikit cemas, serangan seperti itu, sehingga jiwa mereka banyak makan. Saudari Liu Yao, Liu Bing, dan saudara-saudara yang hampa, kelima orang ini tiba-tiba merasa pusing, dan kemudian mereka tidak tahu apa-apa. Qin Yu memegang menara kunci, dan tersenyum di kejauhan dan mendukung bidang luar angkasa. Adalah ide yang bagus untuk mengkonsumsi kekuatan jiwa mereka untuk menunggu mereka menjadi lemah dan kemudian untuk mendapatkan kunci menara. Tetapi ketiga orang ini lebih kuat. Hati Qin Yu bergerak. Badai dan badai petir, yang semuanya hilang. Seluruh ruang, sekali lagi dipulihkan ke langit. 9 naga hitam, berbicara 9, Yi Gongsu, dan 3 orang Qiu Zongfu merasa tidak dapat dijelaskan tentang serangan yang luar biasa, dan sekarang mereka melihat Qin Yu, semua menatap Qin Yu. Qin Yu, saya pikir saya sudah melebih-lebihkan Anda, tetapi Anda lebih kuat dari yang saya kira. Yi Gongsu hanya menatap Qin Yu dengan tenang. Qiu Zongfu tampak dingin pada Qin Yu, dan matanya menjulang. Tuan Qiu Zong, kan Qin Yu berkata sambil tersenyum. Anda juga harus tahu apa yang ada di sini. Ya, ini ruang. Di ruang ini, kecuali jika Anda mencapai ranah Raja Allah, Anda tidak dapat melarikan diri. Wajah Qiu Zongfu sedikit berubah. Qin Yu melanjutkan di ruang ini, Aranger saya bahkan dapat mengontrol ruang ini dan menghancurkannya secara instan, sehingga Anda semua dapat memasuki celah ruang angkasa. Qiu Zongfu, Tan Jiu, dan Yi Gongsu semua bergetar. Ya, orang yang dapat mengatur ruang dapat melakukan ini. Namun, aku tidak akan membiarkanmu mati. Qin Yu tersenyum sedikit, dengan satu tangan dan gelombang, aku melihat celah ruang yang tak terhitung jumlahnya seperti pisau, dan pergi ke 3 orang. Menyerang dengan retakan luar angkasa. Ini adalah dewa tertinggi, dan tidak mungkin bagi Qin Yu untuk melakukannya. Dalam arai ruang ini, dewa atas juga mengakui Qin Yu. Sangat sulit untuk menahan retakan di ruang. Bicara tentang 9, Yi Gongsu bahkan putaran pertama dari celah luar biasa tidak sepenuhnya didukung, jika tidak Qin Yu membiarkan celah-celah ruang memotong keduanya, mereka sudah mati. Meskipun tidak mati sekarang, tetapi terima Qin Yu langsung menempatkan 2 orang ini ke menara kunci. Qin Yu melirik Qiu Zongfu, yang masih berjuang untuk menahan celah di angkasa. Dia tersenyum dan berkata kekuatannya sangat bagus. Saya telah melewati celah di babak pertama. Bagaimana dengan putaran kedua? Saya melihat sekumpulan retakan luar biasa yang melesat menuju musim gugur. Ayo wajah, sikat musim gugur Zongfu pucat. Kelompok celah ruang ini, dia hanya mendukung sepertiga dari mereka tidak bisa menahan, Qin Yu akan dengan mudah memberikan dewa atas ini untuk jatuh ke menara kunci. Kali ini, kami mengumpulkan 82 dewa, ditambah 31 dewa di depan, total 113 dewa, 1 di antaranya adalah dewa atas, 10 dewa pusat, dan 102 dewa rendah, yang cukup. Hati Qin Yu mungkin dihitung. Namun, Qin Yu tidak tahu saat ini, dan dia mengatur informasi tentang ruang hukum, dan dia sudah mencapai depan Kaisar. Kaisar Timur adalah milik negeri itu, yang pertama tahu. Kaisar Suci Arktik, Kaisar Antartika, termasuk Laut Sura, Gunung Setan Darah, dan subdistrik di pulau itu juga mendapat berita itu, dan bawahan-bawahan itu dengan cepat menyebarkan berita itu kepada pemimpin mereka. Seorang ahli taktik yang dapat mengatur ruang untuk berbagai metode masih sangat menarik bagi pasukan utama. Di bagian timur alam ilahi, ribuan mil di sekitar Gunung Mini di bawah yurisdiksi kota Yuchi dilindungi oleh ruang arai. Ketika Qin Yu menaklukkan 82 dewa dalam susunan besar, ada banyak dewa yang keluar, dewa-dewa ini lebih lambat daripada Qiu Zongfu dan yang lainnya, dan tentu saja mereka jatuh sampai akhir. Ada lusinan dewa yang datang pada akhirnya, tetapi ketika mereka melihat ruang nana, mereka tidak bisa tidak melebarkan mata mereka. Sangat aneh untuk menonton arai-arai besar ini dari luar. Karena susunan besar ini adalah ki para dewa yang menyerap langit dan bumi, yang membuat arwah para dewa di sekitar regu meraung dan berkumpul menuju regu besar. Masih ada berbagai aliran energi di permukaan susunan besar. Apa itu, para dewa yang datang di depan kita kata dewa pusat, dan dewa pusat merebut dewa yang lebih rendah. Kau yang lebih dulu dariku, mengatakan apa yang terjadi. Besar orang dewasa. Dewa yang lebih rendah berkata, ketika saya datang, saya melihat puluhan dewa di udara, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Seorang pemuda berkulit hitam hanya melambaikan beberapa aliran cahaya. Dewa-dewa itu benar-benar terjebak. Dewa rendahan ini baru saja selesai, dan seseorang segera berteriak tidak mungkin, Tuan Qiu Zong, mereka telah tiba. Bukankah Tuan Qiu Zong terjebak? Namun, beberapa orang langsung menjawab ketika saya datang, saya melihat pemandangan Tuan Qiu Zong yang terjebak oleh pasukan besar di kejauhan.
Ini benar-benar benar. Pada awal Qin Yu dan pertarungan Tianshan ke-82, perhatian diberikan kepada Qiu Zongfu dan yang lainnya. Saya tidak memperhatikan bahwa sudah ada beberapa dewa yang datang di kejauhan. Susunan besar dapat menjebak dewa tertinggi ini, bagaimana ini mungkin? Dewa-dewa yang kemudian terkejut, tetapi dalam sekejap mata, para dewa mulai menyelinap pergi. Ketika mereka pergi, mereka juga membujuk kamu, ayo, bahkan Tuan Qiu Zong terjebak, dan kami juga mencari kematian. Lusinan dewa ini dengan cepat melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, Qin Yu mengatur barisan besar, dan berita puluhan dewa termasuk Qiu Zongfu dengan cepat menyebar. Pemilik kota Yuqicheng, Yuqi Gonglan mendapat berita untuk pertama kalinya. Dia segera bergegas ke Jin Timur Xuan Jinsan melalui serangkaian transmisi unik dari masing-masing kota di bidang para dewa, dan menyampaikan kabar itu kepada Kaisar di Timur. Setelah menerima berita itu, Kaisar Kutub Timur segera mengirim Huang Jing, dan Yuqi Gonglan, yang akrab dengan Qin Yu, dan pergi ke Met. Ketika Huang Jing, mereka terbang dari kota akhir ke Gunung Mini. Kaisar besar lainnya dari alam ilahi, serta Laut Sura, Gunung Setan Darah, dan Pulau Ganda, semua mendapat berita. Lagi pula, pesta apapun memiliki orang-orangnya sendiri di kota-kota besar dunia. Waktu ketika personil intelijen mereka mendapatkan berita itu tidak jauh berbeda dengan Gonglan, hanya saja mereka harus mengirim berita itu kembali. Tidak seperti kota Yuqi, Anda dapat langsung menuju Gunung Emas Timur. Kota salju Arktik, di taman belakang Kaisar Suci Arktik. Jiang Fanzeng dan istrinya berbicara dan tertawa, dan pemimpin Departemen Intelijen, Dewa Utama, Jiang Yusan, buru-buru bergegas ke pintu belakang taman. Penjaga di gerbang segera menjangkau untuk memblokir Jiang Yusan. Biarkan dia masuk. Jiang Sanfan berkata langsung tanpa menunggu Jiang Yusan terbuka. Setelah Jiang Yusan datang, dia segera berlutut dengan hormat dan dengan hormat melaporkan Yang Mulia Kaisar Suci, baru saja mendengar berita itu, menemukan seorang penguasa pertempuran di alam akhir para dewa, penguasa hukum ini, meletakkan barisan besar akan menjadi, musim gugur lusinan dewa di dalam Zongfu benar-benar terjebak. Jiang Fan, yang awalnya mendengar, Master of the Array, tidak peduli. Jiang Yusan tidak bisa menahan untuk tidak melihatnya saat ini. Yusan, akurasi pesan Anda, apakah Anda yakin apakah benar Qiu Zongfu terjebak dalam arai yang besar? Meskipun jumlah dewa atas di ranah dewa cukup banyak, Arktik Suci Jahe Jiang Fan masih mengingat nama dan informasi terkait masing-masing dewa atas. Benar-benar yakin bahwa ini adalah sesuatu yang dilihat seseorang dengan matamu sendiri, Jiang Yusan berkata dengan sangat yakin. Jiang Fan sedikit mengangguk dan menutup matanya. Hampir dalam sekejap mata, seluruh ranah Tuhan ada dalam pengamatan Jiang Fan, dan susunan besar Yuqicheng juga dalam pengamatannya. Pada saat itu, mata Jiang Fan terbuka dan matanya terpesona. Yusan, kamu secara pribadi mengambil undanganku untuk menemukan orang yang mengatur barisan. Wajah Jiang Fan juga jarang muncul senyum. Prancis, orang ini layak untuk suamimu. Kamu secara pribadi mengirim undangan Kaisar Suci istri Jiang Fan, Zhou Yufeng dengan penuh rasa ingin tahu berkata. Jiang Fan segera menjelaskan sambil tersenyum nyonya. Aku menyaksikan susunan besar lelaki besar itu, susunan besar itu ternyata menjadi ruang. Saya pikir, dia tidak jauh lebih baik daripada mobil pengrajin asli Hou Han, rumor dalam formasi. Ada hal seperti itu. Zhou Yufeng terkejut. Mobil itu adalah pengrajin. Orang ini dapat dibandingkan dengan dewa para dewa. Yang paling sulit adalah penguasa formasi. Jika dia memiliki kekuatan metode magis bukan untuk mengatakan bahwa ia mungkin seorang seniman baru. Saat ini, Zhou Yifeng juga memahami suaminya, mengapa ia menghargai pemimpin baru formasi ini. Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dalam pandangan Jiang Fan, sulit untuk mengatakan apakah kekuatan taktik pengrajin dapat mengejar ketinggalan dengan master taktis baru ini. Jiang Fan memandang Jiang Yusan. Yusan, apa nama pria itu? Dia ingin mengirim undangan Kaisar Suci, tetapi dia tidak tahu nama orang lain. Qin Yu, jawab Jiang Yusan. Oh, Qin Yu, nama itu bagus. Jiang Fan tersenyum sedikit, dan ada gulungan emas di tangannya, dan kemudian dia segera menulis undangan untuk diundang bersama Tuhan. Jiang Yusan mengambil alih undangan Kaisar Suci dan pergi. Tunggu sebentar, Jiang Fan tiba-tiba berkata. Jiang Yusan segera berhenti, berbalik dan menunggu perintah Jiang Fan. Jiang Fan berkata sambil tersenyum, saya memperkirakan bahwa orang-orang Kutub Timur harus selangkah lebih maju dari kita. Dari kota ke gunung terakhir, ada juga periode waktu. Anda sekarang langsung dari kota yang tertutup salju ke transmisi Kutub Timur Jinsan, hanya menunggu Qin Yu. Ya, Yang Mulia Kaisar Suci. Jiang Yusan juga tersenyum. Memang,
Jika dia bergegas ke kota Yuchi, diperkirakan Qin Yu tidak bisa dihubungi. Dan menunggu arai transmisi di luar Is Jin Hyun Jinsan, tapi pasti menunggu. Seorang ahli taktik yang dapat mengatur ruang arai, dan kekuatannya sendiri pasti akan mengejar ketinggalan dengan dewa atas. Terlebih lagi, ahli taktik, hanya perlu sedikit usaha, mudah untuk menjadi ahli pemurnian. Daya tarik guru pemurnian, pemimpin partai mana yang bisa menolak? Bahkan, jika pesta mengizinkan raja untuk keluar, dia hanya perlu berkedip pada waktunya untuk sampai ke Qin Yu. Hanya saja status raja terlalu tinggi, dan tidak jauh berbeda dengan 8 kaisar besar. Biarkan Raja Dewa secara pribadi meminta seorang ahli hukum, tidak ada Raja Dewa yang bersedia menurunkan identitasnya untuk melakukannya. Beberapa hari kemudian, gunung mini itu berada di tengah. Sekelompok orang berdiri dengan hormat di garis depan, hanya ada satu orang di Qiu Zongfu, dan ada 10 orang di belakang Chi Hongfeng, Xianyu, Lan Shanhuo, Liu Yao, Liu Yu, Yi Gongsu, Holou Long, Liu Bing, Tan Jiu. Setelah 10 orang, itu adalah 102 dewa yang lebih rendah. Lihat tuan rumah 113 dewa-dewa semua hormat. Qin Yu berdiri di depan 113 dewa, menghadap para dewa. Di belakang Qin Yu, mereka adalah bulu hitam Fubo, Wulan, Wu Hei, hujan merah dan air hijau. Mata Qin Yu tertuju pada pembicaraan. Bicara tentang 9. Teriak Qin Yu, sentuhan tawa di wajahnya. Bicaralah tentang langkah sebelumnya, dengan hormat berkata Tuan, masa lalu adalah berbicara tentang ke-9 yang tidak hormat kepada Tuan, tetapi juga meminta pemiliknya untuk mengampuni dosa. Saat ini, bicarakan 9, belum berani melakukan pelanggaran sedikit pun. Saya tidak merasa buruk tentang kebencian saya, kata Qin Yu sambil tertawa. Ketika berbicara tentang 9 wajah, itu tidak pucat, hanya ketika itu penghasilan untuk mengunci menara para dewa itu memang membenci Qin Yu, tapi dia hanya memiliki kebencian terhadap Qin Yu, dan jiwa itu sepertinya menderita sebanyak terbakar. Pada saat ini, ketika saya berbicara tentang ke-9, saya ingat bahwa jiwa itu terikat, dan bahkan jejak pemikiran pemberontak tidak bisa ada di sana. Aku tidak berani membicarakannya lagi, kata Nine. Qin Yu mengangguk dan melihat Qiu Zongfu. Autumn Zongfu, aku mendengar bahwa para dewa umum memanggilmu Tuan Qiu Zong, apakah kamu juga sangat tidak nyaman saat ini? Qiu Zongfu berkata dengan rendah hati, tuannya dapat mengatur susunan besar seperti itu, setidaknya dalam pembentukan hukum, adalah yang terkuat dari orang-orang yang dilihat Qiu Zong dalam beberapa tahun terakhir. Tuan memiliki metode ini. Hambatan, saya harus sangat tinggi dalam perangkat pemurnian. Qiu Zong percaya bahwa mengikuti Tuan itu tidak akan lebih buruk daripada menjadi perampok. Bahkan, Qiu Zongfu juga tak berdaya, jiwa terikat, bagaimana bisa dia? Autumn Zongfu, mulai hari ini, kamu akan mengatur dewa-dewa ini bersama dengan Fubo. Pada saat yang sama, kamu akan menjadi pelayan dekatku, ketika kamu bepergian, kamu akan bersamaku, dan ketika aku berlatih, kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Masalahnya, kata Qin Yu acuh tak acuh. Ya, Tuan. Wajah musim gugur Zongfu menunjukkan sedikit kegembiraan. Qiu Zongfu paling khawatir bahwa Qin Yu akan melemparkannya ke Jiang Yuji. Itu terlalu membosankan. Mengikuti Qin Yu sendiri, dia bisa jongkok di ranah para dewa. Pikiran Qin Yu tergerak, dan 112 dewa semuanya termasuk dalam dunia Jiangyan. Hanya Qiu Zongfu dan Hong Yu, Lu Shui, Wu Hei, dan lainnya masih ada di sana. Kakak laki-laki, kupikir, senapan yang mengalir yang kubuat dapat mengatasi kakak laki-laki itu. Aku tidak berharap untuk mengubah mataku. Kakak laki-laki itu sebenarnya bisa menangkap dewa atas dan membuat susunan besar seperti itu. Bulu hitam menghela nafas. Qin Yu terkejut. Streamer adalah senjata tikam yang aneh. Apa yang aneh? Bulu hitam tidak puas, tetapi dia akhirnya menyadari kultivasi semacam ini. Qin Yu tertawa dan tertawa. Oh, tidak aneh, itu kuat, oke. Bulu hitam tidak bisa menahan tawa. Qin Yu dewasa, ini aneh. Ketika kita kembali ke alam para dewa, kita akan merasakan kapan perampokan akan datang. Hujan merah menyelinap di musim gugur, dan kemudian berkata kepada Qin Yu. Rumah biru itu juga mengangguk, ya, kami benar-benar keluar dan merasakan ketika bencana itu datang. Hati Qin Yu tertegun. Benar saja, sejauh yang saya harapkan, dunia Qiankun adalah dunia yang ada sendirian. Dewa para dewa, setan dan dunia iblis, dan sebagainya, tidak bisa jatuh ke dunia. Kapan waktu merampok, kata Qin Yu sambil tersenyum. Segera, lebih dari 100 tahun, Red Rain berkata, Wu He membanting pintu aku hampir sama, hampir 200 tahun atau lebih. Qin Yu sedikit mengangguk. Saat ini, di sebelah tubuh Qin Yu, hati Qiu Zong, yang telah berwajah dingin, bingung.
Bagaimana dia bisa dirampok oleh orang-orang tuannya? Yah, beberapa dari Anda akan memasuki Jiangyanji. Xiao Hei, apakah Anda berlatih, atau apakah Anda akan pergi dengan saya, kata Qin Yu sambil tersenyum. Tentu saja, pergi keluar dengan kakak tertua Anda. Bulu hitam berkata sambil tertawa, lalu bulu hitam melihat ruang arai dan menghela nafas. Ruang ini sangat kuat, dan hampir sama dengan Jiang Yuji. Mereka masih merah. Dalam kasus perampokan, dimungkinkan untuk mempertahankan bentuk manusia. Qin Yu sedikit mengangguk. Ruang arai sebenarnya mirip dengan dunia Jiangyan dan merupakan ruang. Hanya Jiangyanji, yang memperbaiki ruang sepenuhnya melalui teknik pemurnian. Qin Yu membawa Jiang Yuji keluar dari dunia Qiankun dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Selama dia tidak menempatkan Jiang Yuji di dunia Qiankun, perampokan dewa masih merasakan hujan merah dan orang-orang lain. Mudah menerima ruang arai, Qin Yu, bulu hitam berdampingan, Fu Bo, Qiu Zongfu mengikuti. Qin Yu menunggu beberapa saat di luar barisan. Huang Jing melihat hukum menghilang, segera berteriak, dan pada saat yang sama, bentuk tubuh melintas ke Qin Yu. Saat ini, di sebelah Huang Jing, ada seorang pria parubaya dengan alis hitam tebal. Hanya melihat momentumnya, ada semacam ketenangan seperti Taisan. Huang Fu Jing putri Qin Yu tidak bisa menahan senyum di Huang Jing. Huang Jing hanya bisa tersenyum, tetapi wajah putihnya merah. Saat ini, Gonglan membagikan gulungan emas kepada Qin Yu. Qin Yu dan saudara-saudara bulu hitam saling memandang. Qin Yu mengambil gulungan emas dan membaca isi gulungan itu secara langsung. Itu adalah undangan kaisar. Yuchi Gonglan dan Huang Yujing keduanya memandang Qin Yu, menunggu jawaban Qin Yu. Jika rata-rata orang menerima undangan dari Kaisar Suci, dia pasti akan menerimanya dengan penuh kegembiraan. Itu hanya Qin Yu, tetapi seorang ahli hukum. Setelah mengumbar sejenak, Qin Yu memandang ke atas dan memandang ke arah Huang Jingjing. Gadis Huang Jing, oh, putri Huang Jingjing, aku ingin bertanya, aku harus masuk ke Jin Hyun Jinsan Timur, apakah kamu harus benar-benar diperintahkan oleh Jin Hyun Jinsan Timur? Yuchi Gonglan memberi jempol pada Huang Fu Jing tinggi. Huang Fu berkata sambil tersenyum, saya tahu Anda peduli tentang ini. Sebelum saya pergi, saya sudah membahas masalah ini dengan ayah saya. Anda hanya perlu pergi ke Gunung Emas Timur saya. Kebebasan benar-benar bebas dari perbudakan. Bahkan jika Anda ingin pergi di masa depan, saya akan gunung yang sangat keemasan tidak akan menghalangi. Hati Qin Yu longgar, dan pada saat yang sama, tidak ada rasa terima kasih. Kutub Timur sangat baik untuk dirinya sendiri. Qin Yu tidak tahu, tidak hanya Kaisar Timur, tetapi sebenarnya 7 Kaisar Suci lainnya, termasuk Gunung Iblis Darah, Xiu Lohai, Pulau Dua Domain, tidak terbatas pada kebebasannya. Jika Anda membatasi kebebasan, mengapa seorang ahli strategi harus bergabung dengan kekuatan Anda? Kakak, apakah kamu benar-benar pergi? Bulu hitam berbisik, monyet ada di sini. Hou Fei berada di Laut Sura, dan Xiu Lohai dapat dikatakan sebagai musuh dengan 8 kekuatan suci. Tidak ada, saya belum pernah mendengar bahwa Yang Mulia Kaisar Kutub Timur telah berjanji. Apakah kita ingin pergi dan membiarkan kita melakukan apa yang kita inginkan di masa depan, kata Qin Yu sambil tersenyum. Faktanya, Qin Yu berarti, di mana dapat menjebaknya, hanya Kutub Timur. Tangan Kaisar Suci berjanji bahwa segala sesuatunya akan lebih sederhana di masa depan. Yuchi Gonglan tertawa dan berkata, itu bagus, ayo pergi. Qin Yu sedikit mengangguk. Zongfu musim gugur. Yanchi Gonglan melihat Qiu Zongfu, terkejut. Ku dengar kamu terjebak oleh pertempuran besar, bagaimana kamu? Yanchi Gonglan tidak berpikir bahwa dewa tingkat atas begitu mudah dihasilkan. Qin Yulian berkata, Autumn Zong sekarang adalah pelayan terdekat saya. Ketika Qiu Zongfu mendengar Qin Yu berkata, dia bersyukur di dalam hatinya. Bagaimanapun, biarkan orang lain tahu bahwa dia adalah budak hamba Qin Yu, yang sangat berwajah. Huang Jingjing juga berkata dengan terkejut, Autumn Zongfu sangat bangga. Pada awalnya, saya mengundangnya untuk bergabung dengan Gunung Jinsan. Dia tidak setuju untuk mati. Dia tidak berharap dia menjadi pelayan dekat Qin Yu. Bukan hanya dewa tertinggi adalah pelayan dekat, ini canggung, dan itu tidak memalukan secara umum. Mata biru Yuchi Gong melemparkan seorang mandor. Qin Yu berkata dengan wajah tenggelam, Fu Bo adalah pelayan saya. Qin Yu sudah menganggap Fu Bo sebagai orang sungguhan di hatinya dan menjadi pengurus rumah tangga tua yang rajin. Dia tidak suka orang lain mengatakan bahwa Forbe cemburu. Ketika Yu Gonglan memandangi wajah Qin Yu, dia tahu Qin Yu berpikir, dan bahkan berkata, oh, ternyata pelayan dari Qin Yu bersaudara. Tertawa, Yu Gonglan tidak akan lagi menyebutkan hal-hal Fu Bo. Qin Yu baru saja berbicara dengan Huang Jingjing dan He Yu, dan Yuchi Gonglan berbicara dengan Qiu Zongfu.
Gonglan dan Qiu Zongfu yang terlambat ini jelas merupakan pengetahuan lama. Kelompok itu terbang dengan kecepatan tinggi, dan Qin Yu bahkan meluncurkan bidang luar angkasa untuk memasukkan Fubo, sehingga Forbe selalu berada di belakangnya. Ranah jiwa Qin Yu mencapai puncak dewa yang lebih rendah. Berkat bantuan Meteor Thirst, memang mungkin untuk mengandalkan kekuatan ruang para dewa untuk melakukan bidang luar angkasa. Memasuki kota Kici, Qin Yu dan Huang Yujing dan kelompoknya segera datang ke barisan transmisi. Ketika Qin Yu melihat transmisi ini, dia terkejut. Dia tahu bahwa para dewa tidak bisa berteleportasi, tetapi dia tidak berharap para dewa memiliki transmisi. Susunan transmisi di depan mata adalah segi 6, yang dapat menampung lusinan orang sekaligus. Hanya saja susunan transmisi ini terlihat sederhana. Begitu sederhana, bisakah kamu benar-benar mengirim orang, kata Qin Yu dengan terkejut. Yu Qigonglan tertawa. Qin Yu bersaudara, Anda tidak tahu ini, pertempuran ini tidak berguna. Adapun poin sebenarnya, saya tidak tahu banyak. Tapi transmisi para dewa hanyalah penguasa para dewa. Bisa diatur. Ayah saya juga mengatakan bahwa susunan transmisi ini tidak ada hubungannya dengan metode pembentukan, tetapi ini berkaitan dengan hukum ruang angkasa, Huang Jingjing menjelaskan di samping. Qin Yu memiliki beberapa konsep yang tidak jelas di dalam hatinya. Mungkin ketika Anda sepenuhnya memahami hukum ruang angkasa, Anda dapat memahami bagaimana mengatur matriks transmisi. Transfer di masa lalu, kami tiba di bawah Gunung Hyunjin, Yu Qigonglan menjelaskan. Bulu-bulu hitam bertanya-tanya mengapa tidak langsung dipindahkan ke Hyunjin-san. Huang Fu diam-diam tersenyum dan berkata, jika Anda secara langsung memperkenalkan Gunung Jinsan, itu tidak berarti bahwa selama Anda menghabiskan beberapa batu spiritual, apakah mungkin para dewa dapat langsung melewati Gunung Jinjin? Bagaimana ini bisa dilakukan? Bulu hitam mengangguk. Beberapa orang dari Qin Yu memulai susunan transmisi ini, tidak merasakan sedikit pun fluktuasi, hanya menemukan bahwa ruang di depan layar berubah sedikit. Qin Yu beberapa orang telah tiba di tempat tujuan. Haha, aku terlambat. Yang mana Qin Yu? Ketika Qin Yu baru saja mengirimnya, dia mendengar suara dengkuran, dan itu terdengar seperti berbicara dengan beberapa dari mereka. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihatnya. Ada lebih dari selusin pria dan wanita di depan arai transmisi, dan mereka melihat Qin Yu dan yang lainnya sambil tersenyum. Qin Yu tiba-tiba menilai bahwa kelompok orang ini semua adalah penguasa para dewa, yang terendah adalah para dewa pusat. Ini, bagaimana kabarnya? Qin Yu menoleh untuk melihat Huang Yujing dan Yu Qigonglan. Huang Yu diam-diam tersenyum dan menjelaskan kepada Qin Yu, sangat sederhana, Anda bisa menjadi ahli metode ini, jadi semua orang akan datang, saya akan memperkenalkan Anda. Mereka yang tidak tahu Qin Yu, mendengarkan dialog Huang Yujing dan Qin Yu, tahu bahwa pemuda kulit hitam di depannya adalah Qin Yu. Ini adalah sisi Kaisar Antartika, yaitu orang-orang di kota Jingguang. Huang Jingjing menunjuk ke kecantikan putih yang cantik, mengatakan wanita kulit putih itu berutang sedikit, dan berkata kepada Qin Yu, Tuan Qin Yu, saya atas nama Gunung Suci Antartika saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya di Mirror City. Ini adalah undangan. Saya harus menyerahkan undangan itu. Huang Jingjing tidak peduli, dan melanjutkan ini adalah Raja Barat Kaisar, yaitu orang-orang dari Gunung Api. Huang Fujing menunjuk ke seorang pria muda dengan rambut merah-merah di sebelahnya. Pemuda berambut panjang berambut merah juga sedikit berutang, tersenyum pada Qin Yu. Setelah dia tidak selesai berbicara, Huang Jingjing terus menunjuk ke orang berikutnya. Ini adalah orang di sisi Kaisar Barat Laut, yaitu orang yang mengguntur kota. Itu adalah wanita yang dingin. Ada kilat di mata wanita itu. Aneh. Wanita yang dingin ini menunjukkan senyum pada Qin Yu. Tuan Qin Yu, keluargaku, yang mulia Kaisar, kamu sangat dihargai. Biarkan aku menjadi. Huang Jingjing menyela wanita itu dan terus menunjuk ke orang berikutnya. 6 orang dikatakan berturut-turut, dan ke-6 orang itu berasal dari 6 Kaisar Suci. Hati Qin Yu aneh. Mengapa Huang Fujing tidak memperkenalkan orang-orang dari Kaisar Arktik? Apakah Kaisar Suci Arktik tidak mengirim seseorang? Ini adalah sisi Kaisar Suci Kutub Utara, yaitu orang-orang di Snowy City. Huang Jingjing menunjuk ke seorang pemuda. Pria muda itu sedikit berutang tubuhnya. Tuan Qin Yu, di Jiang Yusan berikutnya, di bawah perintah Kaisar Suci, mengundang Tuan Qin Yu untuk bergabung dengan saya di kota salju. Ini adalah undangan. Sulit untuk mendapatkannya, Qin Yu mengulurkan tangan dan menerima undangan ini. Wajah Jiang Yusan tiba-tiba memiliki warna bahagia. Setelah semua, hanya 6 orang berturut-turut, Qin Yu tidak menerima undangan apapun. Namun, setelah Qin Yu menerima undangan, dia menghela nafas dan berkata, Yu Sanxiong, saya sangat menyukai kota salju, tetapi saya telah berjanji untuk menyilaukan Jinsan, jadi saya hanya bisa minta maaf.
Jiang Yusan tertegun, dan akhirnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Wajah Qin Yu sangat disesalkan. Faktanya, hati Qin Yu sudah lama memikirkannya. Tidak bijak menjalankannya. Tidak bijaksana berlari sekarang, jadi bersiaplah untuk lebih siap. Tiga pihak ini haruslah Pulau Dua Wilayah, Gunung Iblis Darah, dan orang-orang Silohai. Aku tidak akrab dengan mereka, jadi aku tidak akan memperkenalkan mereka, kata Huang Fu pelan. Mendengarkan nada kaisar, jelas bahwa sikap ketiga partai ini tidak terlalu baik. Tiga pihak tidak keberatan, dan mereka saling memperkenalkan. Qin Yu hanya mendengarkan, dan melihat utusan Xiu Lohai sedikit lagi, dan tidak banyak bicara. Setelah semua orang selesai, Qin Yu Kai berkata, Anda telah berjanji atas undangan Kaisar Kutub Timur. Ini adalah masalah keberhasilan. Saya minta maaf. Qin Yu sedikit menyerah pada kerumunan, dan kemudian pergi bersama Huang Jingjing dan yang lainnya. Kutub Timur Kaisar ini mengirim seorang putri yang pendiam untuk keluar secara pribadi, tidak heran sangat mudah untuk memberikan Qin Yu pada lututnya. Para utusan itu mengeluh beberapa kali, dan akhirnya sekelompok besar orang ini hanya dapat pergi tanpa daya. Ketika Qin Yu melihat ke atas, seluruh langit diblokir. Selama di bawah Gunung Hyunjin, tidak ada yang gelap. Jinsan yang mempesona ini benar-benar besar, alun-alun setidaknya 1 juta mil. Kata Qin Yu dengan seru. Kaisar Huang diam-diam berkata sambil tersenyum, Hyun Jinsan hampir 100.000 mil jauhnya. Di antara 8 tempat suci, hanya Gunung Api Barat dan Kota Hutan Timur Laut yang lebih besar dari itu. 100.000 mil. Qin Yu melihat ke atas dan melihat ke gunung-gunung besar yang menggantung yang menutupi langit, dan hatinya menjadi semakin dan semakin menakjubkan. Kemudian Qin Yu, Bulu Hitam, Qiu Zongfu, Fu Bo, Huang Jingjing, dan Qiu Gonglan terbang langsung ke atas, dan Fobo masih dalam ruang lingkup Qin Yu. Semakin Anda terbang ke atas, semakin dekat ke Jinsan yang mempesona. Qin Yu bahkan lebih sadar akan besarnya Gunung Jinsan, dan rasa penindasan bahkan lebih buruk. Ketika benar-benar dekat dengan bagian bawah Gunung Hyunjin, akan ditemukan bahwa ujung bawah Gunung Hyunjin bukan sepotong lempengan besi, tetapi memiliki banyak parit. Di bawah kepemimpinan Huang Pujing, beberapa orang Qin Yu memasuki sebuah terowongan. Terowongan itu pendek, hanya 100 meter panjangnya, dan melewati terowongan dan menginjakkan kaki di jalan gunung. Jalan gunung berliku ini memiliki panjang ribuan mil. Qin Yu dan yang lainnya terbang sebentar dan melihat satu-satunya kota di Gunung Jinsan. Gua-gua di luar kota sebagian besar merupakan tempat para dewa berlatih. Ada banyak gua yang tersebar di Gunung Jinsan. Huang Jingjing menunjuk kota di luar, dibangun di lereng gunung, atau rumah gua di atas tebing. Kota di Gunung Jinsan jauh lebih kecil dari Gunung Jinjin, tetapi masih ada ribuan mil. Kota ini sangat menarik. Qin Yu menghela nafas di bagian bawah hatinya. Seluruh tembok kota terdiri dari biji warna emas. Sekilas, seluruh kota sama mempesona seperti bintang fana. Melangkah ke interior kota, jalan-jalan kota ditaburi dengan lempengan hitam. Tidak ada banyak orang di Gunung Emas, tetapi pada pandangan pertama orang-orang yang saya lihat semuanya adalah penguasa para dewa. Ini sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan 113 dewa, Qin Yu bukanlah apa-apa. Hyun Jin Cheng Dong Cheng, ada Istana Pedang Emas, ada Baihua Wang Fu di kota barat. Di dua rumah ini, mereka tinggal di dua Raja Jinsan yang menyilaukan, yang dikenal sebagai Raja Pedang Emas dan Raja Bunga. Di Jalan Batu, Huang Jingjing diperkenalkan ke Qin Yu. Qin Yu ingat, sedikit mengangguk. Para dewa di kota ini memiliki total 9 brigade, 9 kapten, berstatus kedua dari ayah dan 2 dewa, dan 3 raja, kata Huang Fu sambil tersenyum. Qin Yu menduga bahwa ayahnya adalah Kaisar Kutub Timur, dan 2 raja para dewa juga tahu. Siapa 3 penguasa ini? Qin Yu bersaudara, pasukan Tianshan Xuan Jinsan, 9 kapten, adalah kekuatan dewa tertinggi, dan sang putri dia juga salah satu dari mereka. Tahukah Anda? Yuchi Gonglan berkata kepada Qin Yu. Huang Jingjing hanya bisa melirik Yu Gonglan. Aku sudah tahu ini sebelumnya, Qin Yu segera menjawab. Setelah berjalan untuk waktu yang lama, Qin Yu dan yang lainnya datang ke pusat kota, yang dibangun di pusat Xuan Jincheng. Hyun Jincheng memiliki 1000 mil, dan pusat kota ini hanya 100 mil. Ini adalah kota kekaisaran ayahku, dan anggota keluargaku, serta 3 raja dan orang lain yang tinggal di sini. Huang Jingjing mengatakan bahwa ia membawa Qin Yu ke gerbang kota kerajaan. Ayah, dia telah menunggumu di kuil Antartika Suci, ayo pergi. Para penjaga kekaisaran melihat Huang Jingjing dan yang lainnya dan segera membungkuk ke upacara. Kaisar Huang Jing membawa beberapa orang dari Qin Yu dan bergegas langsung ke kuil Tritunggal Maha Kudus. Kota kekaisaran ini memang sangat besar, dan tata letak bangunannya juga sangat halus.
9 lagu dan 18 tikungan, sekitar satu belokan demi belokan, Huang Fujing akhirnya membawa Qin Yu beberapa orang keluar kuil Antartika suci. Telepon akhirnya tiba. Huang Jingjing juga tersenyum. Qin Yu memandang kuil Antartika, dan hanya merasa bahwa kecepatan jantung melonjak sedikit. Lagi pula, dia ingin segera melihatnya, tetapi kutub timur dari 8 kaisar besar.